عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan TVRI yang berbahagia. Alhamdulillah menjelang berbuka puasa kita dapat bertemu untuk sedikit berbincang-bincang berkaitan dengan manajemen zakat. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya, zakat merupakan kewajiban sosial bagi para agnia ataupun hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan rentang waktu setahun atau haul. Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Al-Quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan regulasi peraturan-peraturan lain yang mengikuti di bawahnya. Akan tetapi kita semua tahu bahwa sebuah kewajiban tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan zakat. Dalam hal ini adalah upaya memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Saat ini kita tahu bersama bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda. Namun kita boleh berbangga bahwa bangsa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan World Giving Index. Oleh karena itu, optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan implementasi pengelolaan zakat tersebut haruslah terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi proses capaiannya. Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik, sistematis, serta tepat sasaran. Untuk itu di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan adanya saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, atau pendidikan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri. Di Indonesia, lembaga pengelola zakat hanya ada 3 yang diakui oleh negara dan legal secara hukum, yaitu Basnas, LAS, dan UPZ yang telah berizin resmi. Para pengelola zakat yang telah sah tersebut tentu menerapkan prinsip manajemen zakat yang profesional meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan zakat. Manajemen zakat ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat yang mencakup pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu, baik nisab maupun haul. Zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf. Manajemen zakat merupakan perwujudan dan pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diatur dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan masih banyak lagi ayat tentang perintah zakat yang diterangkan dalam Al-Quran. Adapun tujuan zakat adalah pertama, 1. Menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. 2. Pemerataan pendapatan masyarakat. 3. Mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. 4. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi umat. 5. Manajemen zakat juga dapat diartikan sebagai pengelolaan zakat, infak, sedekah yang disingkat dengan ZIS. Pengelolaan zakat memegang 3 prinsip aman dalam implementasi pelaksanaannya, yaitu 1. Aman syar'i, 2. Aman regulasi, dan 3. Aman NKRI. Pemirsa yang berbahagia, tadi sudah saya sampaikan urgensi dari pengelolaan ZIS, bahwa dalam menerapkan manajemen zakat yang profesional haruslah sesuai dengan syariat agama Islam. Amanah dalam pelaksanaannya dan memahami apa saja tujuan zakat agar kita sebagai masyarakat lebih terbuka pandangannya terhadap tata aturan terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk itu, negara hadir sebagai koordinator zakat nasional, regulator kebijakan, dan juga sebagai pengelola zakat yang memiliki program strategis dalam rangka mencapai tujuan zakat tersebut. Basnas DIY berfokus pada 5 program, yaitu DIY Cerdas, yaitu program penyaluran zakat di bidang pendidikan. Anak didik kita disupport biaya sekolah sampai pada tingkat jenjang tertentu sehingga memiliki kapasitas dalam membangun keterampilan dan ekonominya. 2. DIY Peduli, yaitu program penyaluran di bidang sosial kemanusiaan yang bersifat sesaat atau sementara waktu yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan masyarakat korban bencana alam atau konflik sosial. 3. DIY Taqwa, yaitu program penyaluran di bidang dakwah bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari bahaya paham-paham yang merusak akidah Islam dan bahaya pemurtatan serta menguatkan kelompok mu'alaf. 4. DIY Sehat, yaitu program penyaluran di bidang kesehatan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam deteksi dini penyakit, bantuan supporting pengobatan, dan rehabilitasi. 5. DIY Sejahtera, yaitu program penyaluran di bidang kesejahteraan ekonomi atau penyaluran yang bersifat produktif atau pemberdayaan, bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan kemampuan ekonominya. Program-program tersebut diperuntukkan bagi penerima zakat maupun penerima infak atau sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Adapun golongan yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf, yaitu 1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup dasarnya sebagai insan manusia. Miskin adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun belum bisa mencukupi kebutuhannya. Amil adalah orang-orang yang bertugas dalam mengurus zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam atau bisa juga orang Islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat agama Islam. Budak atau rikob adalah hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad membela agama Islam dan tidak mendapatkan upah untuk keluarganya. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya merantau untuk berbagai kebaikan, bukan dalam rangka maksiat. Selain penerima zakat, program-program tersebut juga bisa diperuntukkan bagi penerima infak, sedekah, dan DSKL sesuai sumber dananya yang berasal dari amanah para muzaki dan munfik.
Hal ini karena selain berzakat, Islam juga memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling tolong-menolong antar sesama. Salah satunya adalah dengan infak dan sedekah, antara lain melalui ayat Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mengharapkan pandangan yang tidak akan merugi, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Sedangkan tujuan pengelolaan zakat sesuai pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat yaitu 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasar pasal di atas, ada 2 tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi adalah pendayagunaan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai taraf hasil yang telah ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu 1. Tersedianya teknologi pelaksanaan pekerjaan, 2. Tersedianya struktur kelembagaan, 3. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni, 4. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat, 5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat. Kedua adalah kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian penting dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa saja muncul akibat sistem ataupun dalam diri manusia yang membatasi potensi untuk bertumbuh kembang secara maksimal sehingga kemiskinan dapat memunculkan multidimensi keburukan lainnya. Kemiskinan dapat menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan. Karena ketiadaan biaya, kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah secara sempurna. Karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, misalnya dalam beribadah haji. Untuk itu, program-program dari lembaga pengelola zakat tersebut dalam implementasinya telah banyak berperan serta dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan asnaf yang prioritas untuk dibantu, yaitu fakir dan miskin, tanpa meninggalkan asnaf-asnaf lainnya. Pemirsa yang berbahagia, konsep zakat dalam Islam adalah kadar sebagian harta dari muzaki, orang kaya atau yang mampu secara ekonomi, yang telah memenuhi syarat minimal atau nisab dan rentang waktu 1 tahun haul yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahik penerima zakat. Selain itu, manajemen pengelolaan zakat yang dirasa penting adalah untuk kesejahteraan umat Islam. Untuk itu, zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pemirsa yang berbahagia, kita harus meyakini bahwa sebaik-baiknya harta adalah yang bermanfaat bagi sesama. Insya Allah, harta tersebut merupakan amal ibadah yang nantinya akan menemani kita baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah, lindungilah harta kalian dengan zakat dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.